Sumatera Barat kan sudah hancur babak belur ini dalam perspektif kemiskinan, macam-macam. Pertanyaannya, apakah kemakmuran yang mereka maksud itu sama dengan kemakmuran yang didefinisikan oleh masyarakat? Hari ini di beberapa daerah Kabupaten Agam itu sendiri muncul resistensi perlawanan terhadap kebijakan. Bukan persoalan pembangunan tolnya yang bermasalah, tapi bagaimana cara pembangunan itu dihadirkan di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan, yang pertama, Aragoin tidak sobok. Yang pertama. Yang kedua, kalau tetap bertahan bicara masalah adat, toh kenyataannya Hariko, tanah adat itu sendiri kalau hilang. Sebagiannya gitu lah, ansu-ansu dengan cara konflik internalnya lah di kaumnya. Fenomena itu, cari bang. Ketika pembangunan itu tidak mempertimbangkan itu, maka resikonya adalah akan muncul dinamika, resistensi, perlawanan di tingkat akar rumput. Kenapa? Karena mereka tidak merasa bahwa pembangunan itu untuk mereka. Banyak kebijakan negara itu yang akhirnya dalam tataran empirik dia tidak berlaku. Dulu pernah kita bicarakan kalau di Minangkabau itu samiakna interupsi watakna. Jadi samiakna interupsi watakna. Akhirnya terjadi gini bang, adanya perlawanan dari masyarakat di daerah Agam dan beberapa daerah sekitarnya terhadap pembangunan rencana pembangunan jalan tol. Dari kacamata sosiologi bang, dan dari kacamata sosiologi, bahwa kita memandang perlawanan yang terjadi kini di Tanah Minang terhadap rencana pembangunan tol, bang. Pertama, bahwa pemerintah tidak boleh alergi terhadap respon, apakah respon itu positif atau bertentangan dengan keinginan pemerintah, apakah dalam bentuk perlawanan, pembangkangan dan sebagainya. Itu yang harus kita sepakati, bahwa dalam negara yang demokratis, diskursus tentang persoalan-persoalan kebijakan atau hukum yang dilahirkan oleh pemerintah harus diuji legitimasinya di tingkat akar rumput, alas tapak. Jika dinamika itu terbangun dengan baik, maka proses demokrasi itu berjalan dengan baik dan dianggap demokrasi itu sehat. Jadi ketika tidak ada dinamika, ini pertanyaan kenapa? Apakah mereka setuju, bersepaham dengan segala keputusan kebijakan itu karena faktor tekanan, represif, atau dominasi? Atau memang mereka menerima dengan kesadaran penuh? Nah ini kan ruang antara dua itu yang harus diuji. Apakah setiap kebijakan itu diterima dengan kesadaran penuh, atau memang perlu dibangun diskursus sehingga wacana itu, kebijakan itu memang mendapat legitimasi yang kuat di tingkat akar rumput. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya. Berarti bahwa adanya atau hadirnya Hariko sebuah pembangkangan atau perlawanan, tapi itu bang? Ya bisa saja perlawanan, tergantung sudut pandang mana yang mau kita mau ambil. Karena respon masyarakat menolak terhadap kebijakan ini bisa kita lihat begini, bahwa dalam banyak kebijakan, apalagi proyek-proyek besar, mega proyek bangsa di negara manapun, itu cenderung banyak gagal. Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Jadi tidak hanya kasusnya Indonesia. Kalau kita baca buku-buku literatur tentang sosiologi, tentang perlawanan dan macam-macam dan sebagainya, salah satu yang menarik itu ada satu penulis yang sangat luar biasa yang menulis tentang kenapa banyak kebijakan besar negara itu gagal. Nah, salah satu yang menjadi catatan pentingnya adalah bahwa ada kecenderungan negara, banyak negara, melihat seolah-olah seperti melihat dengan cara melihat Tuhan. Jadi God eyes view istilahnya. Bagaimana God eyes view itu? Seolah-olah dia melihat dari jauh, kemudian merekayasa dengan caranya, kemudian seolah-olah itu barang yang sudah jadi, barang yang final secara kebenaran, dan itu diterapkan tanpa melihat lapisan-lapisan yang menjadi objek kebijakan tadi itu. Contohnya masyarakat yang menjadi objek kayak kasus di Agam Timur dan sekitarnya tentang bangunan tol.
negara itu dengan cara pandangnya melihat bahwa masyarakat itu seolah-olah tidak ada. Itu yang ditentang oleh, yang diberi catatan oleh Scott, bahwa cara melihat negara itu yang salah, bukan pada niatnya. Ya, bahwa setiap pembangunan itu pasti niat negara itu baik, tapi cara menurunkan sampai level teknis itu seolah-olah menafikan eksistensi masyarakat yang sebenarnya berlapis-lapis dan unik, yang tanpa diketahui oleh negara. Kenapa? Negara itu secara teoretik punya namanya threshold kognitif. Jadi ada batasan pengetahuan. Kalau negara tidak serius mendalami apa yang terjadi di masyarakat, maka sesungguhnya secara konseptual dia punya keterbatasan pengetahuan. Nah, keterbatasan pengetahuan ini sesungguhnya termanifestasi dalam kerangka konsep teori pembangunan itu sendiri. Makanya saya berkesimpulan cara God eyes view negara itu yang melihat dari Jakarta seolah-olah ini benda mati saja yang bisa diotak-atik, seolah-olah seperti ini hanya ruang kosong, peta buta yang kemudian mereka bisa garis saja. Padahal faktanya tidak seperti itu. Ketika pembangunan itu tidak mempertimbangkan itu, maka risikonya adalah akan muncul dinamika, resistensi, perlawanan di tingkat akar rumput. Kenapa? Karena mereka tidak merasa bahwa pembangunan itu untuk mereka. Jadi pembangunan itu tidak melibatkan mereka. Pembangunan itu tidak mendiskusikan dengan mereka. Jadi cara pandang seperti itulah yang ditentang oleh masyarakat. Dan kemudian dengan cara pandang high modernism namanya. Apa itu high modernism? Bahwa semua yang dibangun oleh negara itu sangat teknokratis, yang seolah-olah dengan pendekatan bermacam keilmuan dan sebagainya sudah selesai saja, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek metis di masyarakat, aspek-aspek lokalitas. Jadi antara teknik dalam teorinya itu dengan metis itu tidak sejalan. Seharusnya semua kebijakan itu harus beradaptasi, mendialogkan dengan serius, dengan mendalam, dengan aspek-aspek metis yang ada dalam masyarakat. Apa aspek metis? Ya tentang kehidupan nagari itu sendiri, tentang kehidupan harta pusaka mereka sendiri, dan sebagainya. Problemnya lain adalah bahwa dengan high modernism itu, dengan logika yang mungkin bisa dianggap itu monolitik, bahwa praktek kebijakan itu dia samakan saja di seluruh republik ini. Ketika di tempat A mungkin sukses, belum tentu di tempat B ini sukses. Tetapi dia akan menggunakan pola yang generalitis. Artinya dia general aja semuanya, bahwa masyarakat A akan sama dengan B. Tidak bisa. Jadi ada istilahnya bahwa semua model kebijakan itu dan kemudian lokasi kebijakan itu sangat kontekstual. Jadi tidak bisa transferability itu, tidak bisa ditransfer saja ke sini, dari ke sini satu sampai ke tempat lain. Ya. Bahwa itu sangat berbeda, kontekstualnya, layer dalam masyarakatnya berbeda, lapis-lapisan sosialnya masih berbeda, sejarah genealogisnya berbeda, memori kolektifnya berbeda, dan itu kalau tidak didialogkan dengan serius, ini menjadi persoalan dalam setiap kebijakan. Dan ini kan kita temukan dalam masyarakat. Hari ini di beberapa daerah Kabupaten Agam itu sendiri muncul resistensi perlawanan terhadap kebijakan. Bukan persoalan pembangunan tolnya yang bermasalah, tapi bagaimana cara pembangunan itu dihadirkan di tengah masyarakat. Bagaimana menyampaikan negara program yang rancak tadi, niat yang rancak sampai ke bawah, itu berarti problem. Iya, tentu cara baik, tujuan baik dengan cara yang baik tentu sejalan. Walaupun tujuannya baik, tapi kalau caranya tidak baik, tentu akan jadi persoalan. Maka proses itu menjadi penting. Tunggu dulu Bang, ada satu yang harus kita jawab ya. Maka seringkali di tanah Minang kok Bang, ada yang mengatakan terlalu banyak menantang, perlawanan. Dari mana asalnya Bang kok dibawa satu program seakan-akan seperti gini ya, ada PSN lah, ada dulu di Pasaman Barat, kemudian selalu ada tantangan, ada perlawanan dari masyarakat di tanah kau gitu, di tanah Minang. Apa sebabnya gitu? Dan juga ketika telah sampai di bawah pun selalu terjadi dualisme. Cara mencari ada yang mendorong untuk ikut hadir dengan dalih kalau ndak hadir berarti ikut anti pembangunan. Tidak ada kemajuan godoh. Sebaliknya gitu juga baginya yang tetap menjago, yang mendalih
kalau ndak kami jago sial lah. Ya. Nah, jadi bakal di Tanah Minang seperti itu, Bang. Ya, ini kan tidak hanya terjadi dalam level masyarakat, tetapi juga terjadi di level ilmuwan, akademisi, intelektual dalam memahami dinamika ini kan. Jadi kita tidak bisa berkesimpulan mana benar mana yang salah. Jadi pada posisi itu menurut saya pembangunan ini kita harus uji dulu dalam di tingkat diskursus dan bagaimana pihak pemerintah mensejajarkan dialog itu dengan teorinya, dengan konsepnya, dengan konsep yang ada dalam masyarakat lokal. Bagaimana mempertemukan antara kebijakan yang sangat teknokratik tadi itu dengan persoalan keutuhan wilayah. Itu kan harus dialog. Ini yang tidak terjadi. Tapi butuh waktu enggak, Bang? Butuh waktu, pasti butuh waktu. Nah, tapi dengan cara berpikir cepat, efisiensi, efektivitas, cara berpikir teknokratis seperti itu, sehingga melabrak hal-hal yang sifatnya mungkin baunya unyai, mungkin dialog, musyawarah yang memakan waktu yang banyak. Tetapi kan pembangunan dengan kayak gitu dan konsep negara yang kayak itu rumit kan. Sehingga negara dalam satu sisi ketika ada proses pembangunan itu dilaksanakan, maka ketika terlaksana, maka pertanyaan kita apakah terlaksana itu di bawah dominasi, represi atau apa? Atau memang terjadi dialog yang terbuka, yang mendalam dengan masyarakat itu sendiri. Nah, ini kan yang terjadi selama ini kan banyak. Dan kemudian akhirnya apa? Ini akan semakin diperparah dan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara selama ini dalam mengelola pembangunan. Nah, ini kan bersejalan Negara juga. aja masyarakat, Iya, tentang kepercayaan masyarakat terhadap negara. Apakah memang mereka ini diiming-imingi dengan kesejahteraan itu memang untuk mereka? Apakah memang kesejahteraan itu hanya milik segelintir orang? Apakah kekuasaan, kekayaan itu dikuasai oleh untuk kepentingan kemakmuran rakyat atau hanya untuk memfasilitasi segelintir orang? Ini kan akhir-akhir ini kan menjadi gelombang wacana yang menurut saya juga mengubah perspektif masyarakat. Ya, pertanyaannya apakah jalan tol itu menguntungkan ke mereka secara tidak langsung atau apa? Nah, logika seperti itu kan harus dijelaskan dalam bahasa rakyat. Kesejahteraannya, oh ini kan kita begini. Ya, memang bahwa ada jalan tol untuk kepentingan konektivitas, kemudian transportasi, kemudian kemajuan, banyak wisatawan datang, macam-macam seperti itu. Itu kan logika yang dibangun secara akademik oleh pembuat kebijakan. Tetapi kan bagi mereka tidak nyambung mereka dengan kehidupan sehari-hari mereka. Apakah dengan dalih uang ganti untung atau silih jariah namanya, apakah akan menjaga ekosistem mereka selama ini yang mereka jaga bertahun-tahun, beratus-ratus tahun? Nah, jangan-jangan saya curiga, jangan-jangan dalam konteks itu adalah bahwa kita mendapatkan lah mendapat bako kehilangan. Lah mendapat bako kehilangan. Mungkin secara ganti rugi dia untung dalam jangka waktu yang tertentu, tapi sebenarnya dalam setiap panjang generasi saya pikir ini menjadi ancaman juga. Banyak kasus-kasus negara, wilayah-wilayah hukum adat yang digilas dengan kepentingan atas nama pembangunan itu mereka tidak punya eksistensi lagi sekarang ini. Pertanyaannya generasi mana? Sumatera Barat kan sudah hancur babak belur ini dalam perspektif kemiskinan macam-macam. Pertanyaannya apakah kemakmuran yang mereka maksud itu sama dengan kemakmuran yang didefinisikan oleh masyarakat? Ini yang menurut saya definisi yang harus disamakan. Ya. Tapi beranjak sedikit, Bang. Kan akhirnya kan dalihnya bahwa atas nama kebudayaan, atas nama sejarah dan segala hal, akhirnya mereka bertahan. Ada yang menolak. Di sisi lain ada juga yang kemudian mencoba untuk mengamini masuknya sesuatu yang baru tadi gitu, dengan menerima pembangunan. Kita cari sisi yang berbedanya, Bang. Ada yang mengatakan yang pertama Harago ini sobok. Yang pertama, itu masalah Haragonya. Ketika Harago sobok mungkin, ya kalau bahasa awaknya, bahasa umumnya kan everything is a price. Sesuatu itu Harago. Kalau Harago bahasa sobok, kita jual barang kemana? Satu, karena bentuknya kan patik katuju barang kok. Kenakan. Yang kedua, kalau tetap bertahan bicara masalah adat, toh kenyataannya Hariko, tanah adat itu sendiri kalau hilang. Sebahagiannya gitu lah, ansu-ansu dengan cara konflik internalnya lah di kaumnya itu. Dan seringkali juga bahkan pengklaiman
tanahku atau wilayahku hanya sebagai topeng supaya mereka punya nilai tawar seimbang bentuknya, Ya. supaya nilainya tinggi. Ya, ya. Nah, gitu. Ya. Fenomena itu wow, cari bang. Iya, itu yang saya katakan tadi. Kita perlu menyelidiki lebih dalam. Apakah motifnya di negari itu seperti itu? Apakah di negari yang lain seperti itu? Nggak bisa kita generalisir. Bahwa negari Kubang Putih dan negari Bataga, dan negari apa namanya di Pekasinayan, Batu Pekasinayan, Plano, ya. Plano dan sebagainya itu menurut saya konteksnya tidak bisa digeneralisir. Apakah sama motif orang Kubang Putih dengan orang Batu Plano? Tentu bisa saja berbeda, bisa saja sama. Nah, ini yang harus didalami. Yang perlu kita pahami begini, bahwa dalam konteks itu jangan dikonstruksi seolah-olah uang itu seperti itu rasionalitasnya. Segala-galanya, ya. Bukan segala-galanya. Rasionalitas ini yang dibangun bagi mereka, saya pikir ini ketersinggungan juga mungkin bagi masyarakat, seolah-olah dengan uang bisa selesai. Apakah memang iya seperti itu? Oh, dengan ganti untung seperti itu tidak bisa direduksi dengan identitas mereka yang hilang, yang sejarah mereka yang putus. Mungkin itu bagi orang yang sifatnya sangat teknokratis itu tidak penting. Itu yang saya lihat cara berpikir negara tadi itu, seeing like state tadi itu seperti itu. Negara menganggap bahwa kebudayaan itu penghambat pembangunan, bahwa mereka tidak menjadikan variabel itu penting. Kalaupun ada dalam naskah akademiknya atau amdalnya, saya pikir ini hanya formalitas, tidak menjelami lebih dalam. Itu yang dimaksud dengan Scott high modernism tadi itu. Jadi semuanya bisa diakademiskan, diilmiahkan, bahwa cara berpikir masyarakat yang seperti itu tidak ilmiah, tidak akademik, nggak perlu dipertahankan, hanya untuk kepentingan naikkan harga dan sebagainya. Mungkin ada yang seperti itu dalam masyarakat. Tetapi kan resistensi, contohnya kita ambil beberapa masyarakat di Agam Timur di Kubang Putih, ada muncul suara yang mendorong bahwa kami siap untuk menerima jalan tol. Toh ternyata tidak juga seperti itu. Kemudian yang kedua, bukan mereka anti pembangunan. Yang harus kita pahami, toh ternyata pembangunan yang ada di negari itu atas nama negara juga fasilitasi dengan baik kan. Ada pembangunan kantor camat, ada pembangunan kantor nagari yang atas nama elemen negara, ternyata mereka fasilitasi dengan baik tanpa harus ada ganti rugi atau atas irigasi dan sebagainya. Ya, Kan irigasi itu ya. contoh. Ya, itu kan berarti kan kita melihat ada something wrong dari prosedur proses yang jalani. Kita dapat informasi bahwa ternyata di negari Kubang Putih itu masyarakat kaget saja ketika pancang itu sudah muncul saja pagi hari ketika mereka tidak tahu apa yang peristiwa yang terjadi. Nah, ini kan ada prosedur lokal yang tidak mereka jalani. Apa prosedur mereka? Kalau bertamu itu ketok pintu, ya. Kemudian ucapkan salam, mau apa tujuannya? Bahwa di Minangkabau memang tanah yang tidak produktif bukan berarti tidak punya tuan, kan begitu ya? Ya memang mungkin asumsinya kan tanah di Minangkabau kan banyak tidak produktif, pesako tinggi tidak produktif, tapi dia punya tuan. Nah, kadang-kadang negara berlindung dengan regulasi yang ada bahwa untuk kepentingan umum negara bisa saya mengambil itu, kan itu ya. Tapi tidak seperti itu. Masyarakat adat secara umum itu lebih dulu mereka berbudaya dan beradat daripada bernegara. Bahkan dari beragama pun Bangsa, masyarakat adat tadi itu lebih dulu dia beradat berbudaya dibandingkan bernegara kan itu. Nah, konstruksi itu yang sebenarnya dihilangkan selama ini oleh negara dengan cara berpikir keseragaman tadi, teknokratik tadi itu yang membuat bahwa ini bisa saja direalisir sehingga level-level metis tadi, lokalitas, memori kolektif itu dihilangkan. Kita kan sebenarnya ingin hadir dalam ruang perdebatan ini adalah, saya menamakan itu di tulisan saya yang terakhir di Langgam itu kan intelektual belakang. Secara diskursus masyarakat adat tidak punya tempat dibicarakan di level akademik ya, bahwa begini. Kita tidak menjalani apa sesungguhnya menjadi materi mereka. Maka yang muncul itu stereotip, kecurigaan bahwa ini bargaining, ini kesimpulan masing-masing sebagainya. Kita tanya, pertanyaannya, pernah nggak masyarakat itu menerima tamu orang Jakarta, pembuat kebijakan, anggota DPR yang duduk berapa, kemudian sebagainya. Ini kan barang yang sudah jadi saja. Ini berdasarkan peta, ini jalannya begini, silahkan disosialisasikan. Begitu saja kan. Tapi ketika bahwa ada pembangunan yang diuntukkan mereka dilibatkan nggak diskusi tentang tol ini seperti apa. Mereka kaget-kaget saja. Sudah tidak dipindahkan dari Kubang Putih ke tempat lain. Oh, masyarakat lain kaget juga. Ya. Karena tidak ada koordinasi tadi. Ya, itu akhirnya pertanyaan masyarakat ini bisa dipindah-pindahkan ternyata.
Ini seperti apa? Dan berarti Iko bisa dijawab planningnya sebenarnya enggak sempurna sebenarnya Gadok itu Ya, bisa jadi seperti Ya, itu. Nah, makanya menurut saya ini kan kerja yang memang punya target waktu, punya masa mungkin. Nah, bahwa masyarakat tidak mau berkorban itu menurut saya ini harus ditempatkan dengan tempat yang bijak, yang adil ya. Saya pikir masyarakat mau saja menerima selama proses itu berjalan dengan baik. Tidak memberikan pisang bakubaan, kemudian orang Minang ini nak mau kalintehan, nak mau ditinggalkan. Dia Ini kan harga diri ya bagage mahkota lambe, harga diri, keterlibatan, posisi itu menjadi penting. Nah, meskipun kadang-kadang kan begini, kalaupun nenek mama dibawa, nenek mama tidak membawa ke kaumnya, ini kan jadi problem. Batangan basi Batangan basi tidak bisa juga. Nah, ini prosesnya kan berjenjang. Isu situlah mungkin jangan bilang itu rumitnya Minangkabau, tapi uniknya Minangkabau dalam proses. Kalau tidak seperti itu orang Minangkabau, mungkin sudah habis tanah pusaka. Kayak di suku-suku lain di daerah Jawa yang nggak punya tanah lagi secara dasar mereka. Nah, sedangkan sudah seperti ini cara berpikir orang Minangkabau, masih banyak juga tanah pusaka yang tergadai atau dijual kan gitu. Apalagi dengan membuka ruang seperti itu. Nah, atas nama pembangunan oke, atas nama perkembangan pertumbuhan kemakmuran oke, tapi berikan mereka ruang dialog untuk mereka untuk mengatakan bahwa menurut mereka ini yang tepat. Tunggu, berarti Bang mengatakan bahwa itu bukan problem programnya, tapi cara mengkomunikasikan programnya. Ya, lihat juga pada aspek kapasitasnya, kapasitas pemerintah contohnya. Bagaimana pemerintah pusat mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah mengkomunikasikan dengan pemerintah kabupaten, kemudian dengan masyarakat. Bagaimana? Ini persoalan kapasitas juga. Kemudian ke persoalan proses, itu jadi penting juga. Kemudian persoalan kepentingan. Kemudian juga persoalan ideologi. Nah, komponen-komponen ini harus selesai dibicarakan. Ini ada kepentingan yang berbeda nih. Ini kenapa kepentingan berbeda? Ideologinya apa? Apakah sama pengolahan tanah bagi orang Minang dengan orang luar Minang? Itu berbeda. Ini kan juga harus dipahami. Jadi kalau kebijakan itu mau sukses, ya variabel-variabel itu juga harus diukur. Jangan hanya bersandar pada aspek normatif saja, aspek-aspek regulatif saja bahwa menurut undang-undang begini-begini, udah semuanya dihantam kromo saja, nggak bisa. Kalau logikanya seperti itu, ini akan muncul resistensi. Banyak kebijakan negara itu yang akhirnya dalam tataran empirik dia tidak berlaku. Dia normatifnya selesai, tapi dalam prakteknya merana dan kemudian mati secara alamiah. Banyak kebijakan-kebijakan sebagai contoh berarti contohnya ketika awak ambil anak di saat itu ya kan memberangnya mungkin dengan kesalahannya tapi dia diam saja tanpa ada responnya yang seperti ya akhirnya energi wak menegaskan hukuman terhadapnya jadi terbuang ya. Itulah posisi di mana hukum tadi atau regulasi yang telah ditetapkan tapi tidak aplikatif di lapangan gitu. Ya, makanya tidak aplikatif tadi itu banyak variabelnya. Iya, variabel tadi ada aspek regulasinya, ada aspek opportunity-nya, momentumnya. Ini momentumnya pas nggak ini? Ketika kebijakan tentang PPN ini dalam situasi negara dalam krisis terhadap masyarakat, krisis terhadap publik negara, momentumnya pas nggak? Kemudian kapasitas pemerintahan pas nggak? Kemudian komunikasinya pas nggak? Kemudian prosesnya pas nggak? Kepentingannya pas nggak? Ideologinya pas nggak? Makanya tidak bisa disamakan saja. Makanya oleh sebab itu kita perlu mempertimbangkan banyak hal variabel-variabel tadi itu sehingga penerimaan masyarakat itu dengan kesadaran, tidak dengan represif, tidak dengan ancaman dan sebagainya. Itu yang mau kita bangun. Dan itu berisiko itu mungkin berakibat lebih langgengnya program tadi nantinya kan dan berterima di masyarakat. Iya, berterima gitu. Ya. Terakhir Bang, oke lah, kini gonjang anjingnya berjalan. Ya. Lawas silang kayu kini ditumpuk gitu, ide apinya gitu kan. Tentu kalau hanya sampai pada api di dalam tungku tanpa ada yang dimasak kan berjumlah maju. Ya. Ada yang mengatakan secara tegas tolak, ada yang mengatakan tolak tapi dengan syarat, ada yang menerima secara murni pun dan ada yang macam-macam lah. Toh kok harus mau tidak mau, suka tidak suka, kemajuan harus kita siapkan juga kan. Nah, solusi apa yang mungkin harus kita tawarkan, baik itu dari sisi orang yang menanti atau fundamentalnya itu orang adat, masyarakat, dan apa juga solusi terhadap pemerintahan. Dalam tanda kutip, hari kok belum ada
nampak khusus untuk kasus tol itu gerakan nyata pemerintah dalam tanda kutip kayaknya tingkat 1 ya provinsi belum ada sikap tegas bunyinya gitu menyatakan sikap nggak boleh dong. Kemudian toh banyak jo dewan-dewan wakil ya. Tidak ada yang ambil sikap gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan antara masyarakat, pemerintah, dan apa yang harus mereka kolaborasikan supaya taklah pariwak tadi dia tetungku dan bisa dimasak sesuatu dia tehnya kita. Ada solusi apa? Kita tidak bisa menyimpulkan apa yang bisa kita lakukan. Saya mencoba men-tracking. Ini mungkin keterbatasan saya juga mungkin. Men-tracking apakah itu AMDAL namanya naskah akademik tentang PNG Jalan Tol ini, apa kajian pemerintah terhadap problem pertanahan yang ada di Sumatera Barat. Saya pikir pemerintah sudah punya pengalaman banyak tentang persoalan tanah di Sumatera Barat ini. Dalam ketika membangun tol itu apa yang mereka baca? Saya tidak menemukan naskah itu. Sehingga saya juga tidak berpikir ini apa yang ada urgensinya apa? Nah, bukan apa yang ada dalam pikiran negara terhadap persoalan pembangunan yang mungkin tidak hanya sekali ini saja yang ditolak. Banyak kan dinamikanya. Kemudian mungkin di dalam perjalanannya antara tol Padang Cincin itu kan nuansanya berbeda yang muncul sekarang. Ya mungkin tol Cincin kita bisa men-tracking di media ini apa yang menjadi awal problem mereka. Apakah sama dengan ketika reaksi itu muncul masyarakat ketika kasus di Kubang Putih? Saya pikir juga berbeda kan menurut saya. Nah ini yang menurut saya bagaimana pikiran, pengetahuan yang dibangun, konsep yang dibangun oleh pemerintah ketika membangun tol yang untuk wilayah Bukit Tinggi, Cincin Bukit Tinggi ini, seksi Cincin Bukit Tinggi ini. Nah, apa yang mesti kita lakukan lagi? Jalan keluarnya seperti apa? Biarkanlah ini bertarung. Diskursus ini dulu. Pemerintah harus menjembatani ini maunya apa? Ya, apakah logika masyarakat lokal itu sejalan tidak dengan logika negara? Apakah harus disebandingkan? Bagaimana caranya negara mencari jalan keluar dari proses-proses yang menjadi persoalan di tengah masyarakat? Contohnya, pada pekuburan kami hilang. Apa yang diwacanakan oleh negara? Kalau nanti di jalan itu hilang mereka harus pindah ke tempat lain. Dan itu tidak menjadi bagian dari identitas kulturalnya. Bagaimana? Nah ini kan harus didialogkan gitu ya. Jadi menurut saya ini tidak sesederhana seperti yang dibayangkan dengan cara berpikir pembangunanisme. Kemajuan itu bisa merambah semuanya. Atas nama kemajuan semuanya bisa lewat kan gitu ya. Tapi sebagian orang tidak seperti itu. Bahwa kemakmuran itu tidak hanya diukur oleh tingginya angka statistik, duit yang akan dipakai untuk pembangunan ini. Tapi bagi mereka sederhana. Makanya berpikirlah kita seperti kita yang akan mau digusur. Jangan kita menjadi outsider. Raso pareso dalam artian bahwa ketika kita memakai raso kini sebagai pemerintah atau penggagas itu harus merasakan bagaimana posisi sebagai rakyat yang menerima. Gitu ya, yang menjadi timbal balik gitu juga. Itu ya, masyarakat kita juga kita kan sama juga. Ini negara punya niat yang baik. Itu penting. Bahwa itu kewajiban konstitusi mereka. Kemudian masyarakat punya sumber daya juga. Nah ini yang tidak ketemu. Nah sikap itu akan muncul jika kita saling berempati satu sama lain. Nah itu yang saya katakan ketawaduan epistemologis itu. Ketawaduan epistemologis tadi itu bahwa jangan menganggap bahwa negara sudah merepresentasikan kebenaran mutlak terhadap apa yang menurut mereka bahagia. Apa yang bahagia menurut masyarakat, apa yang makmur menurut masyarakat, jangan menganggap bahwa pengetahuan mereka itu sudah final dan itu sudah ilmiah final dan sebagainya. Itu yang menurut saya kesombongan kesombongan intelektual tadi itu. Makanya di tulisan terakhir saya mengatakan ini epistemicide. Jadi bagaimana pengetahuan lokal tadi itu yang terjadi sekarang itu sebenarnya adalah mereka ingin menghadirkan ini loh, ada pengetahuan lokal, ada lokal kognitif, ada yang harus dipersandingkan dengan pengetahuan modern kayak ini. Di mana jalan ketemunya? Ini kan yang harus didialogkan. Jadi antara pengetahuan lokal dengan pengetahuan modern itu harus ditemukan. Nah di situ mungkin jalan keluarnya. Bukan tidak mau. Oh jalan secara teknis sudah ada jalan keluarnya. Ya udah kita dialogkan. Kita dialogkan. Bagaimana cara
memindahkan secara identitas kultural ketika jorong mereka tuh hilang. Kemudian mereka pindah-pindahnya kemana? Ke jorong yang lain. Berarti mereka bagian dari jorong itu. Hilanglah sejarah mereka. Nah, ini bagi mereka orang yang high modernism itu, itu nggak penting. Ini sudah modern, tak perlu identitas lagi. Jangan berpikir seperti itu. Tidak semua orang berpikir seperti itu. Nah, itu. Nah, kita kelompok-kelompok intelektual, ya ada teman-teman mencemooh, kan ada akademisi hukum, teknokrat, ada akademisi hukum, aktivis macam-macam lah. Ada kelompok kampus yang ini, bagi saya tidak peduli. Bagi saya hanya sekedar ingin berada di belakang masyarakat, menyuarakan apa yang mungkin secara akademik tidak masuk bagi mereka. Itu bagaimana kita menempatkan bahwa lokal kognitif itu menjadi variabel penting dalam pembangunan. Itu saja. Berarti sebagai penutup, bukan kesimpulan, tapi mengatakan bahwa ternyata basilangnya kayu di tungku itu sebuah keniscayaan, Riko. Dan yang kemudian tinggal mampu ndak awak lebih dewasa untuk menumbuhkan raso preso tadi, bahwa kita bisa duduk di satu sisi dan sisi lainnya, sehingga kita berhadapan-hadapan menghasilkan empati gitu tibonya. Dan sebenarnya sekali lagi ditegaskan, tidak ada perlawanan di Tanah Minang itu dengan pembangkangan yang buta, gitu. Tapi hadir karena ada pemikiran murni yang berasal dari pemikiran kognitif mereka sendiri, gitu ya. Jadi mungkin itulah Bang, mudah-mudahan diskusi kok bisa menambah khazanah pikir untuk siapa nanti yang butuh mencari pemikiran untuk kebijakan-kebijakan ya. Yang pasti di Minangkabau sebuah perlawanan bukan berarti ketidaksukaan, tapi bisa jadi itu adalah hasil dari kognitif kampungnya tadi yang berusaha untuk mencoba men-challenge kata Bang tadi semua sesuatu yang baru atau sesuatu yang baru datang. Nah, mungkin itu Bang untuk Riko, mudah-mudahan ada manfaat untuk sama-sama. Kami sudah kreasi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.